Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita dapat berjumpa secara virtual di kesempatan kali ini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Yang terhormat Bapak, Ibu, hadirin sekalian, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa kata mengenai hal yang sedang ramai diperbincangkan di masa pandemi ini. Belakangan ini, sangat sering kita dengar berita dan kabar vaksin COVID-19 yang menuai kontroversi. Beberapa orang ingin dan sangat antusias dalam mendapatkan vaksin tersebut, sehingga mereka dapat menjalani kegiatan mereka seperti semula sebelum pandemi terjadi. Namun, di sisi lain, masih banyak orang yang meragukan keefektifan vaksin ini. Bahkan, banyak yang mempertanyakan keefektifannya, efek sampingnya, bahkan sampai cara pendistribusian juga biaya untuk mendapatkan vaksin tersebut. Di Indonesia sendiri, ada beberapa manufaktur atau produsen vaksin yang telah diberi izin pemerintah untuk memasarkan dan mendistribusikan vaksin tersebut. Dan juga telah dicantumkan atau diumumkan bahwa biaya untuk vaksinasi pun ditanggung pemerintah. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pun telah memastikan dalam pernyataannya beberapa waktu lalu bahwa vaksin COVID-19 di Indonesia adalah gratis dan tidak dipungut biaya sama sekali. Namun, tetap saja banyak orang yang meragukan vaksin COVID-19 ini. Sebenarnya, masyarakat tidak perlu khawatir akan keefektifan vaksin ini, karena vaksin ini telah diuji, disahkan, dan dites keefektifannya melalui pemerintah dan BPOM, sehingga keefektifan serta keamanannya terjamin. Nah, mengenai kandungannya, vaksin COVID-19 buatan Sinovac mengandung virus yang sudah dimatikan atau yang lebih dikenal dengan inactivated virus, bukan virus yang hidup maupun dilemahkan. Vaksin ini pun tidak mengandung boraks, formalin, merkuri, dan pengawet lainnya. Selain itu, isu bahwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan vaksin COVID-19 mengandung bahan yang tidak halal merupakan informasi yang telah dipastikan salah. Keamanan vaksin ini juga tentunya akan terus dipantau baik saat diberikan maupun setelahnya. Maka dari itu, masyarakat umum tidak perlu khawatir apalagi takut untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Di sisi lain, pemerintah pun harus dapat meyakinkan masyarakat bahwa vaksin tersebut aman dan tidak mengandung efek samping sama sekali. Hal-hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah membuat suatu bentuk sosialisasi atau kampanye yang menunjukkan pentingnya mendapatkan vaksin COVID-19 ini beserta keamanan dan tidak adanya efek samping, agar masyarakat tidak takut untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Karena kepentingan yang dibawa vaksin ini menyangkut halayak banyak, bahkan dapat berdampak kepada seluruh dunia. Intinya, sinergi pemerintah dan rakyatnya haruslah berjalan lurus demi tercapainya penyelesaian pandemi COVID-19 ini, sehingga kita semua dapat menjalani hidup kita seperti sedia kala. Sekolah, bekerja, berbelanja, dan kegiatan lain pun sudah tidak harus dilakukan secara virtual. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata yang kurang pantas maupun kesalahan dalam berbicara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua dapat dilimpahkan nikmat yang berlebih sehingga kita dapat bertemu kembali sesegera mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.